Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fiari Tolis dengan NIM F551230334. Baik, di sini saya akan membahas mengenai proyek UAS dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya. Di sini saya mengambil tema manusia, sains dan teknologi serta manusia, etika dan moral. Nah, di sini saya mengambil judul etika dan tanggung jawab penggunaan teknologi AI dalam pengambilan keputusan. Mengapa saya mengambil judul ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sekarang era di mana teknologi kecerdasan buatan ini atau AI semakin menjadi integrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbincangan tentang etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya menjadi semakin mendesak. Mengapa demikian? Karena baik anak-anak, remaja, orang tua maupun lansia ini sudah mengetahui tentang penggunaan teknologi ini. Nah, pentingnya etika dan tanggung jawab ini sangat diperlukan karena terkadang data-data atau informasi yang diberikan dari teknologi ini kurang valid atau tidak berlandaskan kevalidan data. Nah, makanya di situ saya mengambil judul tentang etika dan tanggung jawab penggunaan AI dalam pengambilan keputusan. Ketika penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan tidak diatur oleh etika dan tanggung jawab, dapat timbul sejumlah sebab. Yang pertama, tidak ada kerangka etika atau hukum yang jelas. Kurangnya pedoman atau kerangka etika dan hukum yang jelas dapat menyebabkan penggunaan AI tanpa batasan dan pengawasan yang memadai. Kemudian yang kedua, bias dan diskriminasi tanpa terkontrol. Contohnya bias dalam data. Tanpa etika yang kuat, sistem AI mungkin mengandung bias dari data pelatihan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian, kurangnya akuntabilitas atau ketidakjelasan pertanggungjawaban. Tanpa etika dan tanggung jawab, mungkin tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika ada keputusan AI yang mungkin merugikan atau penuh dengan kontroversial. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan otomatis yang tidak terkontrol. Nah, contohnya otomatitas tanpa keterlibatan manusia. Nah, kekurangan etika dan tanggung jawab dapat mengakibatkan pengambilan keputusan otomatis tanpa keterlibatan manusia. Kemudian akibat yang pertama, tidak adanya kepercayaan masyarakat. Kurangnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi AI ini membuat rasa percaya masyarakat terhadap teknologi ini menjadi kurang. Kemudian pengembangan teknologi yang terhambat. Dengan kurangnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan ini membuat terhambatnya perkembangan teknologi ini. Kemudian yang ketiga, ketidaksetaraan dan juga ketidakadilan. Kemudian solusi. Yang pertama, bagi pemerintah, perlunya pembentukan kerangka regulasi. Mengapa demikian? Pemerintah ini perlu merancang dan mengimplementasikan kerangka regulasi yang jelas untuk mengawasi penggunaan dan pengembangan teknologi AI. Hal ini harus mencakup etika, standar keamanan, dan juga tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Kemudian, kolaborasi dengan industri dan ahli. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi dengan industri dan para ahli untuk membentuk pedoman etika dan tanggung jawab terbaik. Ini dapat dilakukan melalui forum, konferensi, dan juga kemitraan strategis. Kemudian perlunya pendidikan dan pelatihan.
Pemerintah perlu mendukung program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang AI di kalangan pejabat pemerintah, regulator, dan penegak hukum. Ini akan membantu mereka mengatasi aspek etika dan keamanan teknologi AI. Kemudian perlunya audit dan pengawasan rutin. Melakukan audit dan pengawasan rutin terhadap implementasi teknologi AI untuk memastikan bahwa sistem dan keputusan yang dihasilkan tetap sesuai dengan regulasi dan standar etika yang berlaku. Dan yang terakhir, inisiatif riset dan pengembangan. Pemerintah tentunya perlu mendukung inisiatif riset dan pengembangan AI. Fokus pada pengembangan teknologi AI yang etis, transparan, dan dapat dipercaya. Dukungan keuangan ini tentunya dan fasilitas pengujian dapat mempercepat kemajuan ini. Kemudian solusi bagi masyarakat. Yang pertama, pendidikan publik, kemudian pertumbuhan kesadaran etika, partisipasi dalam pembuatan kebijakan juga perlu. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab. Yang kelima, pemberdayaan hak konsumen. Dan yang terakhir, pentingnya pendidikan keterampilan baru. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang menyinggung, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.